Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah salat Id yang berbahagia. Pada pagi hari yang mubarak ini, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Seperti rasanya masih terbayang-bayang di mata kita 1 tahun yang lalu, waktu kita bersama-sama di tempat ini. Tapi alhamdulillah, kemungkinan ada saudara kita yang sama-sama kita tahun kemarin melaksanakan salat Idul Fitri di tempat ini, tapi tahun ini sudah tiada. Satu perlambang bahwa namanya umur, kita tidak tahu kapan dan bagaimana prosesnya. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada jamaah sekalian, belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir pada hari ini belum tentu bisa hadir pada Idul Fitri tahun yang akan datang. Oleh karena itu, berbahagialah bapak dan ibu yang bisa menghadiri pelaksanaan salat Idul Fitri pada hari yang mubarak ini. Yang pertama dulu kita akan terjemahkan apa makna daripada Idul Fitri. Id artinya kembali, Al-Fitri artinya suci atau Al-Fitrah, kembali suci. Ternyata alhamdulillah, dengan kehadiran bapak dan ibu jamaah sekalian di tempat ini telah melaksanakan salat Idul Fitri, insya Allah pada hakikatnya kita masih banyak kotoran-kotoran, dosa-dosa, tetapi setelah keluar sebentar insya Allah sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui paket pelaksanaan salat ini. Barusan kita melaksanakan salat ini lain daripada yang lain. Barusan kita temukan ada salat takbir ihramnya memang 1, tapi takbir susulannya banyak. Ada 7 takbir susulan pada rakaat pertama dan ada 5 takbir susulan pada rakaat kedua. Mengapa? Karena sebenarnya secara hakikat jamaah Idul Fitri yang berbahagia, secara hakikat Pak, ada 7 alat dosa yang dibersihkan pada bagian kepala dan 7 alat dosa yang dibersihkan pada bagian bawah. Dan ketujuh alat dosa ini betul-betul alat dosa yang setiap hari kita gunakan. Mana itu alat dosa? 7 pada bagian kepala, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, berarti jumlahnya 7. Dan kesemuanya ini kita yakin dan percaya bahwa itu semua adalah alat-alat dosa. Mata umpamanya, subhanallah, tidak sedikit orang terjerumus kepada dosa gara-gara matanya. Kemudian tidak sedikit orang terjerumus gara-gara telinganya. Tidak sedikit orang berdosa gara-gara hidungnya.
Tidak sedikit orang berdosa gara-gara mulutnya. Subhanallah. Ini sudah dibersihkan Pak melalui paket rakaat pertama. Kemudian pada rakaat kedua kita telah membersihkan 5 anggota alat dosa pada bagian bawah. Apa itu? 2 tangan, 2 kaki, dan 1 kemaluan. Subhanallah, tabarakallah. Tangan ini alat dosa, saudara. Jangan disangka bahwa tangan ini cantik kelihatan, tapi sebenarnya banyak saudara kita yang berdosa gara-gara tangannya. Ada saudara kita seenaknya tanda tangan sembarangan. Hati-hati Pak, itu alat dosa. Ibu-ibu juga hati-hati. Banyak ibu-ibu yang pasang gelang terlalu banyak, pamer 100 gram di sebelah kanan, 100 gram di sebelah kiri, baru jalan luar biasa gerakannya, sampai menyakiti hati orang miskin. Setiap orang miskin yang melihat sedih. Kenapa? Mereka juga kepingin seperti itu tapi tidak mampu. Apa boleh buat? Itu namanya menyiksa orang secara tidak langsung. Di akhirat nanti banyak orang miskin yang menuntut kepada orang kaya yang suka pamer. Oleh karena itu hati-hati Pak. Memang perhiasan emas dihalalkan bagi wanita, tetapi ada batasannya. Tidak boleh lebih dari 96 gram. Kalau pakai perhiasan 96 gram itu sudah memadai Pak. Sudah cukup memuaskan. Boleh kita contohkan, pasang 20 di sebelah kanan, tangan kanan. Pasang 20 tangan kiri, baru 40. Pasang kalung 20, baru 60. Pasang anting 20. Subhanallah, salah bentuklah dia. Ya. Ini saya mohon maaf jamaah sekalian, jangan suka pamer. Tidak ada gunanya saudara. Ya, tidak ada gunanya. Lebih baik kalau memang ada uangnya, tabung saja di bank. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Daripada pamer-pamer, banyak orang disakiti. Banyak orang disakiti. Ya, di akhirat nanti banyak yang menuntut. Kenapa kau menuntut? Dia bilang, saya setiap hari sakit karena kita tetangga. Setiap kau keluar itu saya sakit lagi. Setiap kau keluar saya sakit lagi. Waduh, lumayan kalau setiap hari hanya gigi orang miskin. Masya Allah, tabarakallah. Tangan ini adalah alat dosa saudara. Laki-laki juga hati-hati Pak. Tangan ini alat dosa. Jangan sembarang pegang. Jangan sembarang cubit. Banyak tangan nakal-nakal itu. Orang-orang cubit, aduh, subhanallah. Kalau bukan mahramnya atau muridnya, hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Tangan ini diciptakan oleh Allah, bisa menjadi penolong untuk mengangkat derajat saudara, dan bisa menjadi penolong ya yang lain. Mudah-mudahan tidak. Kemudian kaki, 2 kaki ini alat dosa saudara. Ada kaki yang lancar berjalan dari rumah ke masjid, rajin sholat jamaah. Alhamdulillah. Seperti jamaah sekalian yang hadir ini, saya pribadi merasa berbangga dan bersyukur melihat antusias jamaah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seterusnya bisa seperti itu. Ya, biasakan saudara kita di Makassar sana, kalau habis Ramadan tutup masjid. Kenapa? Katanya sudah bebas. Sudah bebas. Disangkanya barangkali Ramadan ini hanya penjara bagi orang beriman. Subhanallah. Itu pendapat yang sangat keliru. Sangat keliru. Ramadan ini hanya gembelengan, latihan. Selesai Ramadan lebih sempurna lagi jamaahnya, salat jamaahnya, pengajiannya, apanya dan seterusnya. Alhamdulillah. Itu paling bagus saudara. Itu yang disinggung oleh Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian lebih bertakwa sesudah lewat bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir alat dosa adalah kemaluan, kaki pendek. Ya. Hati-hati saudara. Sekarang eranya sekarang Pak, subhanallah, tidak kenal anak muda, tidak kenal orang tua. Bahkan banyak yang lebih ganas orang tua daripada anak muda. Subhanallah. Kalau dulu terkenal dengan kenakalan remaja, sekarang banyak kenakalan orang tua. Hati-hati Pak, jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Ini pengasah iman. Ini adalah sekolah hati. Kita harus sekolahkan hati ini Pak.
Kalau orang bangga, kalau sekolah otak, bangga anaknya jadi S1, S2, S3, tapi dia tidak kecewa kalau dirinya tidak naik-naik S-nya. S-teler terus. Subhanallah. Harus sekolah hati, hatinya harus sekolah juga setiap saat. Kenapa? Itu perlu naik, Pak. Anak-anak kita di sekolah kalau tinggal kelas dimarahi, nggak bisa-bisa nih. Bodoh sekali. Kenapa tinggal kelas? Sementara sebagai orang beriman, kalau tidak naik-naik, ya itu juga bodoh. Ya, kenapa? Kenapa tidak naik? Ya, tidak naik. Dikatakan tidak naik kalau pemahamannya paling tambah hari tambah rendah, tambah hari tambah malas, tambah hari tambah ya buntu untuk melaksanakan ibadah dan ta'abbud, itu tidak naik kelas. Ya, nauzubillah. Tapi kalau tambah hari tambah ceria, tambah hari tambah bagus amalnya, alhamdulillah. Karena pesan Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, kemudian bagus amalnya. Sebaliknya Nabi memutar itu, sejelek-jelek manusia hidup di dunia ini, kalau panjang umurnya tapi jelek amalnya, kasihan mereka. Ya, kita bisa jadikan contoh Pak, Nabi Adam alaihissalam panjang umurnya, Nabi Nuh panjang umurnya. Berapa umurnya Nabi Adam? Ada riwayat yang saya baca Pak, umurnya Nabi Adam itu kurang lebih 900 tahun. 900 tahun. Ada di sini Pak yang 900 tahun? Tidak ada. Ya, 90 saja susah. Ya. Tapi Nabi Muhammad umurnya berapa? 63 tahun. Jauh sekali. Sepersekian. Ya. Tapi adakah pernyataan dalam Al-Quran bahwa Nabi Adam lebih mulia daripada Muhammad? La. Tidak ada. Ya. Yang ada dalam Al-Quran malah sebaliknya. Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya, penghulu dari sekian nabi, dan nabi yang paling mulia dari seluruh nabi yang ada, termasuk Nabi Adam dalam hal ini. Subhanallah. Kenapa bisa? Karena amalnya Nabi Muhammad padat. Biar pendek umurnya orang Pak, kalau amalnya padat, cakep itu. Ya, jadi pos-pos ibadah itu Pak sudah ditebar sekarang. Setiap jalan ada pos ibadah Pak. Setiap jalan ada pos ibadah. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini Pak. Setiap jalan ada fakir miskin. Setiap jalan ada anak yatim. Setiap jalan ada sumbangan masjid yang jalan. Subhanallah. Itu pos-pos ibadah. Kalau Anda lewati begitu saja, Anda akan merugi saudara. Ya. Utamanya anak yatim Pak. Saya menghimbau jamaah sekalian, anak yatim itu perlu disantuni kasihan. Kenapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dambaan kita itu adalah anak yatim piatu. Sehingga Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya nanti seperti ini bersama dengan orang yang memelihara anak yatim. Seperti ini, apa artinya Pak? Bersama dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Kenapa tidak? Nabi Muhammad itu anak yatim. Kalau Anda hormati, santuni, sayangi anak yatim, sebenarnya sama ya dengan menyantuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Banyak saudara kita sepertinya benci dengan anak yatim, benci dengan fakir miskin. Subhanallah. Padahal itu dambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berikan contoh Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemarin Pak, waktu meninggal ibunya belum apa-apa karena baru 6 tahun umurnya Pak. Apalagi waktu meninggal bapaknya, tidak ada reaksi karena beliau masih dalam kandungan. Tetapi setelah meninggal Pak neneknya, meninggal neneknya yang bernama Abdul Muttalib, itu usianya beliau sudah 9 tahun. Nabi ikut ke pekuburan. Begitu diturunkan jenazahnya neneknya yang bernama Abdul Muttalib, langsung Nabi terasa karena sudah tahu. Oh, kalau meninggal orang seperti ini. Oh, begini juga bapak saya, begini juga mama saya sudah meninggal. Akhirnya Nabi tinggal di atas pekuburan, Pak, tidak mau pulang. Tidak mau pulang. Ya. Menangis di atas kuburan itu Pak, tidak mau pulang. Nanti orang pada pulang semua,
ada seorang perempuan yang sadar di mana Muhammad. Dari kejauhan dilihat ada di atas kuburan neneknya. Langsung Ummu Salamah itu Pak kembali mencari, panggil Nabi Muhammad. Ya, begitu datang di sampingnya Nabi, langsung dia pegang. Hai anakku, tak boleh orang tinggal di sini. Nabi Muhammad mengatakan, maaf, saya mau pulang ke mana? Mau pulang ke rumah, mama sudah tiada. Mau pulang ke rumah, bapak sudah tiada. Mau pulang ke rumah, nenek juga sudah tiada. Saya ini adalah yatim piatu yang tidak ada sama sekali tempat bergantung saya. Subhanallah, tabarakallah. Kemudian Ummu Salamah juga ikut menangis bersama dengan Nabi di atas kuburan ini. Saya hanya mau berkata apa itu? Betul juga, mamanya sudah tiada, bapaknya sudah tiada, neneknya sudah meninggal juga. Subhanallah, tabarakallah. Saya katanya mau hendak pulang kemana? Subhanallah, tabarakallah. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Langsung Ummu Salamah itu yang sadar, dia usap-usap kepalanya, ya, usap-usap kepalanya. Setelah diusap-usap kepalanya, langsung Nabi berhenti menangis. Kenapa? Nabi mengatakan, saya sudah meninggal mama, sudah meninggal bapak, sudah meninggal nenek, tapi ternyata masih ada orang yang mau memberi kasih sayang kepada saya, mengusap-usap kepala saya seperti pengganti bapak, pengganti ibu, pengganti nenek. Subhanallah. Justru itu kalau dapat anak yatim disunnahkan usap-usap kepalanya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad merasakan itu. Ternyata anak yatim itu merasa ada orang lain menggantikan bapaknya, menggantikan mamanya, menggantikan orang tuanya kalau diusap-usap dengan penuh kasih sayang. Subhanallah. Sehingga Nabi mengatakan, kalau Anda dapat anak yatim, kalau tidak mampu menyumbang, tidak mampu memberi, tidak mampu memberi apa-apa, tolong usap-usap saja, beri kasih sayang kepada mereka. Karena itu adalah disanjung-sanjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibentak dia, jangan disakiti dia, karena siapa yang membentak dia, menyakiti dia, sama dengan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu jamaah sekalian. Bapak-bapak yang berkelebihan harta Pak, ada baiknya kalau yang menjadi donatur untuk yang menghidupkan anak yatim. Saya beri contoh jamaah sekalian, di pondok pesantren kami Pak, kita punya yang anak yatim 30 orang. Tapi kemarin alhamdulillah biayanya itu Pak setiap bulan 12 juta. Tapi ada orang yang merasa tergugah hatinya di Merauke, satu orang Pak, setiap bulan membantu kami 2 juta ya untuk biaya rutinitas anak yatim. Subhanallah, sudah jalan 1 tahun nih Pak. Saya sering menangis mendoakan mereka. Ini orang betul-betul tersentuh hatinya dengan hadis Nabi bahwa saya dengan anak yang menyantuni anak yatim sama-sama di dalam surga. Ada orang Pak serumah dengan anak yatim tapi tidak menyantuni. Ada orang tidak serumah tapi menyantuni. Kenapa? Setiap bulan dia stopping melalui rekening ya panti asuhan. Subhanallah, tabarakallah. Ada juga seorang di Maros Pak membantu kami donatur 2 juta per bulan. Ya, almarhum penjual Suzuki, ya, Suzuki Maros itu. Alhamdulillah. Sampai sekarang sudah jalan 2 tahunan. Ya. Ini rahmat bagi orang-orang tertentu yang berlebih karena bisa memanfaatkan kesempatannya untuk mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemeliharaan anak yatim ini. Subhanallah, tabarakallah. Jamaah Id yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Selanjutnya jamaah sekalian, sekarang jamaah yang sudah melaksanakan sholat Id ini sudah dianggap suci. Tapi ada pengecualian saudara. Hati-hati Pak. Kata-kata suci jangan terlalu cepat bangga, jangan terlalu cepat mengatakan saya ya orang yang suci keluar dalam keadaan suci. Jangan dulu. Ada pengecualian di sini yang dicatat Pak. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara khatib begini Pak.
Tiba-tiba Nabi berhenti bicara. Kenapa berhenti? Malaikat Jibril turun di hadapan Nabi. Tapi tidak ada yang lihat, hanya Nabi yang lihat. Turun berdiri depan Nabi. Langsung Nabi berhenti bicara. Kenapa? Ada malaikat Jibril turun. Ternyata malaikat Jibril berdiri di hadapan Nabi berdoa. Nah, ini didengarkan doanya, Pak. Pakai bahasa Indonesia saja. Ya, Jibril berdoa begini. Ya Allah, jangan terima ibadah puasanya umat Muhammad. Jangan terima zakat fitrahnya umat Muhammad. Jangan terima salat tarawihnya umat Muhammad. Yang sampai detik ini, sampai hari ini sudah melaksanakan salat Idul Fitri, tapi belum membereskan sangkutannya dengan saudaranya yang lain. Justru itu saya minta maaf, Pak. Kalau ada baku cekcok, keles-kelesan selama ini, kesempatan sebelum keluar dari masjid ini, kesempatan rujuk, kesempatan saling memaafkan satu dengan yang lain. Jadi saya minta tolong, Pak, bukan kepentingan Ustaz, tapi kepentingan kita semua. Ternyata begitu selesai berdoa, langsung Nabi mengatakan amin, terima. Ya, itu bagus. Satu. Kemudian yang kedua, Jibril berdoa lagi, ya Allah, jangan terima ibadah puasanya umat Muhammad hari ini. Jangan terima tarawihnya, semua kebaikannya selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Siapa itu? Orang yang keles antara suami istri sampai hari ini. Subhanallah. Banyak saudara kita kasihan, Pak, di awal Ramadan, yang sama-sama istrinya ke masjid salat tarawih, aduhai nikmatnya. Tapi di akhir Ramadan cekcok, gara-gara belanja rumah tangga, gara-gara kursi, gara-gara kordek, gara-gara puji-puji. Subhanallah. Akhirnya keles sampai hadir Idul Fitri ini malah ditutup dengan kebencian antara dua belah pihak. Subhanallah. Bagusnya itu sebenarnya ibu-ibu jamaah sekalian, kalau keluar dari musalla, keluar dari masjid pada hari ini, seharusnya cari suaminya, kemudian minta maaf. Seorang istri dibolehkan mencium tangan suaminya, dibolehkan, Pak. Tapi kalau cium tangan suami, Pak, jangan belakangnya, tapi depan. Ya, depannya itu berkah. Ya, ada saudara kita biasa cium. Bukan itu, kasih buka begitu, baru cium tangan suami. Ya, kenapa? Di situ keberkahan seorang istri. Ya, cium tangannya suami. Tapi seorang suami yang jabat tangan dengan istri boleh juga mencium tangannya istri lalu. Kenapa tidak bisa? Ya, boleh mencium tapi tidak usah tangannya, sembarang saja. Terserah. Ya, subhanallah. Ini logikanya, Pak. Logikanya keakraban suami istri itu harus. Ya, Rasulullah SAW, Pak, kalau bicara masalah keakraban suami istri luar biasa itu, Pak. Nabi, Pak, seumur-umurnya bersama dengan istrinya tidak berani dan tidak mau memanggil nama asli dari istrinya karena dia menghormati istrinya. Subhanallah. Nabi kalau panggil istrinya, Pak, dia ganti nama samaran yang disukai oleh istrinya. Satu ketika ada sahabat Nabi yang bertamu sama orang, Pak. Kemudian tiba-tiba Nabi memanggil nama, ya Umairah. Tamu itu bengong, siapa yang dipanggil ini? Dia bilang istrinya kali. Dia bilang, bukan. Istrinya kan Khadijah namanya. Seharusnya panggil wahai Khadijah. Tapi dia mengatakan, ya Umairah. Dan lama kemudian ternyata istrinya keluar. Sahabat kata, coba lihat. Itu istrinya dipanggil. Diganti nama, Pak. Apa artinya? Ya Umairah, wahai wanita yang merah-merah pipi. Aduh, hai. Perempuan siapa yang tidak bangga kalau dipanggil si merah-merah pipi? Ya, dan cocok juga. Semua laki-laki itu, Pak, suka merah-merah pipi. Termasuk Pak Ustaz. Lumayan. Ya, ini persoalannya, Pak. Ya, wahai si merah-merah pipi. Ada. Tak sama dengan kita. Mentang-mentang istrinya hitam, bilang hitam sini. Ya, istrinya pendek, dia bilang si gembrot sini. Ya, subhanallah. Perempuan siapa yang tidak tersinggung? Kalau nggak begitu,
Nabi Muhammad adalah orang suami yang paling sopan kepada istrinya. Kalau bicara selalu panggil nama samaran. Jadi boleh kita belajar juga, Pak. Kalau panggil istri, Pak, berikan nama samaran, ganti. Kalau orang Bugis ganti, ya, Dae, ya, Ade, ya, Mami, Papi. Sebentar mulai, Pak, ya. Sebentar kembali. Mami, lumayan. Kok dari mana ini? Kenapa panggil Mami segala? Dia bilang dari Salafi. ya. Mami juga harus panggil Papi. Lumayan. Dia bilang model baru kan? Dan apa? Contohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad selalu panggil nama samaran yang disukai oleh istri. Contoh, istrinya juga panggil, ya Abul Qasim, wahai bapaknya si Qasim. Ya, karena Qasim namanya bapak anak-anaknya Nabi yang pertama. Ya, Qasim. Jadi dipanggil oleh istrinya, ya Abul Qasim, wahai bapaknya si Qasim. Ya, biasa kita panggil situ, bapak. Bapak. Kalau saya pribadi, Pak, tidak terlalu perlu ke situ. Ya, ada gelar itu, Pak, bagi jamaah yang sudah haji, ya, yang sudah haji. Kalau perempuan diganti ummi, kalau laki-laki diganti bapak. Kalau saya, anak saya suka panggil saya bapak, saya pukul ya. Jangan panggil saya bapak. Manggil sering ngelekek. Tidak usah, yang biasa saja. Yang biasa saja. Kenapa? Itu gelar Pak bagus. Tapi biasa orang, ya, tersanjung, Pak. Bayangkan, Pak, kalau perempuan pulang dari tanah suci, waktunya berangkat, Pak, namanya Indo. Setelah pulang diganti ummi. Ya, ummi ada. Lohoro ini supaya lohoro. Ummi rantasya. Ini kan logikanya seperti itu, Pak. Ada. Buat apa panggil ummi segala? Baru tidak salat duhur. Gara-gara pengantin. Subhanallah. Ya. Bapak juga banyak yang begitu. Dipanggil bapak. Isana Jumat bapak. Bapak kelu. Ini kan persoalan sudah. Jangan. Ya, biasa-biasa aja. Lebih baik panggil bapak. Panggil nama samaran yang disukai dalam keseharian. Ada yang suka panggil kakak, panggil adik, silakan. Yang penting contoh Rasulullah. Sekarang jamaah sekalian, setelah berdoa Jibril seperti itu, Nabi juga katakan amin, terima ya Allah. Ternyata ini juga bagus. Sisa satu jamaah sekalian, Jibril angkat tangan kembali. Ya Allah, jangan terima puasanya umat Muhammad. Kita semua kena ini, laki-laki perempuan. Jangan terima. Apanya? Yang sampai hari ini masih berdosa kepada kedua orang tua. Subhanallah, tabarakallah. Banyak yang terlibat ini, saudara. Saya juga merasa, Pak, sebagai pribadi, saya seorang anak dari bapak, seorang anak dari ibu. Tetapi kalau hari Idul Fitri seperti ini, bagusnya, Pak, kalau kita keluar, yang pertama dan utama kita ziarahi adalah kedua orang tua. Tapi saya, ada saudara kita sudah tidak ada orang tuanya. Termasuk saya pribadi, Pak. Kalau keluar sebentar ini, teringat dengan mama, teringat dengan bapak. Hendak kemana saya minta maaf. Subhanallah, tabarakallah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang masih hidup orang tuanya, bersyukurlah kepada Allah. Kita mau minta maaf, masih ada orang tua yang di tempat kita minta maaf. Tapi ada juga saudara kita barangkali mau minta maaf, orang tuanya masih hidup, tapi di sana, di rantauan jauh, di Makassar, di mana, di Jawa dan seterusnya. Apa boleh buat? Tolong telepon mama, tolong telepon bapak. Jangan saya pulsanya keluar. Banyak sudah kita yang berdosa itu, Pak. Kalau telepon mamanya, pikir-pikir dulu pulsanya berapa. Tapi kalau telepon yayangnya, ada. Habis pulsanya, gara-gara yayang. Subhanallah. Tapi dengan mama, kadang-kadang. Banyak juga suami yang salah itu, Pak. Kalau istrinya sakit, cepat dibawa ke dokter ahli. Biar berapa kita dibayar.
Tapi kalau mamanya sakit, dia bilang kasih saja kontraksi. Subhanallah. Memang katanya orang tua begitu sakit-sakitan. Ini anak durhaka ini. Nah, durhaka. Jangan berbuat seperti itu, Pak. Istrinya mau beli baju 2 juta, 4 juta, tidak tawar-tawar. Tapi giliran mamanya belikan cakar. Subhanallah. Ini anak durhaka. Nah, durhaka. Kenapa? Belanja untuk orang tua itu Pak penting. Belanja untuk istri juga penting. Dua-duanya penting. Diparalelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat belanja untuk orang tua dan ingat belanja untuk keluarga. Ya. Banyak yang salah itu, Pak. Istri juga banyak yang salah, Pak. Ya. Kalau suaminya sakit cepat, ya cepat. Kalau mertuanya sakit, dia bilang memang orang tua begitu suka batu-batu. Subhanallah, ya. Ini salah. Istri berdosa ini. Istri berdosa, ya. Kemudian kadang-kala Pak, kadang-kala lebih mementingkan urusan suami, lebih mementingkan urusan istri. Boleh mementingkan, tapi jangan terlalu ketinggalan. Terlalu ketinggalan, Pak. Bisa beriring, ya. Perhatikan suami, perhatikan juga istri, ibu, perhatikan juga mertua. Karena dalam Islam itu, Pak, orang tua dan mertua sama dengan dalam Islam. Satu dosanya kepada orang tua, satu juga dosanya kepada mertua. Malah saya pribadi, Pak, lebih suka berterima kasih kepada mertua saya. Kenapa? Mertua itu orang paling berjasa, Pak. Kenapa? Itu mertua yang pelihara anaknya sampai besar, sampai bisa dipakai. Yang pakai siapa? Anda. Nah, harus berterima kasih kepada mertua, ya. Jangan dibentak-bentak, kasihan. Ada istri yang salah itu. Nah, begitu datang mertuanya langsung, tadi apa lagi? Subhanallah. Langsung menangis hatinya mertua itu, Pak. Dia bilang, bukan saya meminta uang, nak. Cuma saya rindu dengan cucuku. Subhanallah, sakitnya perasaan ini. Tapi ingat, hari ini memang kita menantu, tapi tunggu besok kita jadi mertua itu. Orang yang berani berdosa kepada mertuanya, tunggu kalau dia jadi mertua, pasti menantunya juga berdosa kepada dia. Itu hukum karma, saudara. Tidak boleh tidak, ya. Itu hukum alam, itu hukum alam. Anak, ya, orang tua yang tidak peduli kepada orang tuanya, tunggu anaknya juga akan berbuat sama. Kenapa? Karena itu hukum alam dan hukum karma. Kalau mau disayangi anak, dihormati anak, belajar juga menghormati orang tua kita. Ini penting, jamaah sekalian. Banyak sekarang, ya, terlantar gara-gara begitu. Jadi saya minta tolong jamaah sekalian, orang tua itu perlu, ya. Saya pribadi, Pak, setiap saat kalau Idul Fitri seperti ini, sebentar ini kalau keluar, Pak, langsung teringat dengan mama. Subhanallah, seandainya ibuku masih hidup, enaknya saya sujud sembah di hadapan orang tua. Maafkan segala kesalahanku, mama. Subhanallah, betapa nikmat, betapa enak rasanya, Pak. Tapi saya pribadi, Pak, setiap keluar dari masjid musalla seperti ini, sisa air mata yang bisa saya syukurkan. Apa boleh buat, kedua orang tua saya sudah tiada, Pak. Sisa iringan doa saja yang selalu menyamai mereka. Tapi cukup seandainya kita sudah tiada, mama dan bapak lebih baik iringi cepat dengan doa. Tapi yang ada di rantauan, ada di jarak jauh, tolong cepat telepon beliau sebentar, ya. Kalau perlu begitu keluar langsung telepon, ya. Karena sebenarnya, ya, silaturahim yang pertama dan utama adalah dengan orang tua dulu, baru dengan suami istri, baru dengan tetangga, baru dengan yang lain-lain. Subhanallah. Kita biasa salah, Pak. Yang pertama dan utama dulu bosnya dia siarahi, ya. Dia bersiaran ke rumahnya Pak Bupati, bangga-bangga dia, saya di rumahnya Pak Bupati. Orang tua bagaimana? Dia bilang belum. Orang celaka ini, ya. Tidak boleh itu, harus orang tua dulu. Kecuali kalau tidak ada di tempat, apa boleh buat? Telepon cepat, ya. Alhamdulillah. Kalau, ya, tidak ada di tempat, kemudian sudah ditelepon, alhamdulillah. Sudah ada, ya, kesempatan satu lah. Tapi ada yang mau terbang besok sama-sama dengan saya, bolehlah. Boleh. Untuk orang tua, buat apa kita hitung-hitung segala? Untuk orang tua tidak ada nilainya, saudara. Oleh karena itu ini penting, jamaah sekalian, ya. Kemudian
terakhir saya sampaikan dalam pertemuan ini, saya mengajak saudara sekalian, betapa nikmatnya itu Pak, anak soleh dan soleha. Kalau selesai sholat, dia doakan orang tuanya. Selesai puasa Ramadan seperti ini, doakan orang tua. Orang yang hidup di alam kuburnya itu Pak, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali doa. Doa. Yang Nabi mengatakan, mal mautu bil qabri illa kal gharib. Orang yang hidup di alam kubur itu Pak, seperti orang tenggelam di tengah lautan tanpa perahu. Kalau orang tenggelam di tengah lautan tanpa perahu, apa yang ditunggu? Dia tunggu perahu yang lewat. Perahu yang lewat artinya tunggu bantuan. Begitu juga modelnya orang yang hidup di alam kuburnya, kemudian ada yang mendoakan. Seperti orang tenggelam di tengah lautan tanpa perahu, tiba-tiba ada yang bawakan perahu. Kenapa? Ada yang mendoakan, doakan. Aduh, ayo. Hati siapa yang tidak berbangga? Alhamdulillah. Saya mohon maaf jamaah sekalian. Inilah khutbah singkat yang perlu saya sampaikan, tidak panjang, tapi mudah-mudahan bisa kita simpan di dalam hati dan berniat untuk mengamalkan pada hari yang akan datang, insyaallah. Baik jamaah sekalian, kita berdoa bersama untuk pelaksanaan salat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irgama liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Fattasalat aynun binadari wa udhun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sittatil mutammimin lil ashratil kiram wa ansari ashabi nabiyika ajma'in wa littabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina waslih ulata umurina waj'al Allahumma walayatana biman hafa wattaqa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasrana Muhammad. Allahumma ansur man nasrana Muhammad. Allahumma ansur man nasrana Muhammad wahzul man hazal muslimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'i ustadzina ar-risyad wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati kullum ajma'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wal fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi yazidukum wassaluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.